Wasani bermula kelompok yang kedua, miskinun adalah miskin. Wahwa bermula miskin, man adalah seseorang, kodaro yang mampu siapa man, ala malin atas harta, au kasbin atau penghasilan, au alaihima atau atas keduanya, ma'an secara bersamaan. Yasudu yang menutupi apa kulun tiap-tiap satu minhuma dari harta dan penghasilan, au majmu'uhuma atau kumpulan dari harta dan penghasilan, min ju'atihi dari laparnya, masa dan pada posisi, min haitsu yablughu dari sekira mencapai apa harta dan penghasilan, anisfa terhadap separoh dari kebutuhannya, faaksaro atau lebih dari separoh. Walayak fihi tetapi tidak mencukupi apa harta atau penghasilan terhadap kecukupan totalnya. Kaman seperti halnya seseorang yahtaju yang butuh siapa man ila asyrotin pada 10 dirham. Wala yamliku tetapi tidak memiliki siapa man aula yaktasibu atau tidak berpenghasilan siapa man illa khomsatan kecuali terhadap 5 dirham, autisatan atau 9 dirham. Wala yakfihi dan tidak mencukupi terhadap orang tersebut apa illa asyrotun kecuali 10 dirham. Lah ini kalau kelompok yang kedua itu namanya miskin. Miskin itu seperti yang sebelumnya derajatnya lebih tinggi daripada fakir. Kalau fakir semisal sehari dia butuh 10 dirham tapi ternyata hartanya atau penghasilannya hanya 4 dirham atau kurang ya. Intinya tidak mencapai separoh dari kebutuhannya. Tapi kalau miskin dia butuh 10 semisal, tapi dia hanya punya harta atau hanya punya penghasilan yang hanya mencapai separoh, tapi tidak sampai memenuhi keseluruhan kebutuhannya. Dia butuh 10, tapi dia hanya bisa menghasilkan penghasilan atau dia punya harta sebanyak 5 atau 9 gitu. Tidak sampai mencapai 10 yang merupakan kebutuhan totalnya. Itu perbedaan singkat antara fakir dan miskin. Wayamna'u dan mencegah fakrosyasi terhadap kefakiran seseorang, wa maskanatahu dan kemiskinan seseorang, apa kifayatuhu kecukupannya, binafakoti zauji dengan nafakohnya suami, awil qoribi atau kerabat, alladzi yajibu yang wajib, apa al-infaku menafkahkan, alaihi atasnya. Ka'abin seperti halnya ayah, wajadin dan kakek, la nahwi amin bukan seumpama paman. Kemudian bahwa orang yang sudah dinafakohi oleh orang yang wajib menafkahi, maka nanti dia tidak disetatuskan sebagai orang fakir ataupun orang miskin. Semisal seorang anak dinafkahi oleh ayahnya, atau seseorang dinafkahi oleh saudara kandungnya, maka orang ini ya tidak bisa disetatuskan sebagai fakir ataupun orang miskin. Meskipun dia tidak punya harta, meskipun dia tidak punya penghasilan, yang dia punya hanyalah nafkah dari orang yang wajib menafkahinya, begitu ya. Wakaza dan itu seperti halnya yang disebutkan, istighaluhu bermula sibuknya seseorang binawafila dengan kesunahan-kesunahan, wal kasbu bermula bekerja itu yamna'uhu mencegah apa bekerja terhadapnya, minha dari melakukan kesunahan-kesunahan. Fa innahu maka sesungguhnya orang tersebut itu yakunu ada siapa dia itu ghaniyan orang yang kaya. Begitu pula ketika ada orang sibuk melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai dia tidak bisa untuk bekerja, maka
dia bukan termasuk orang fakir ataupun orang miskin, dia tergolong orang yang kaya. Kalau orang yang kaya, ghaniyan ya bahasanya, berarti ya tidak berhak mendapatkan zakat gitu. Orang ya, ulangi, orang yang dinafkahi oleh kerabatnya atau oleh orang tuanya yang merupakan orang-orang yang wajib menafkahi terhadapnya, itu nanti meskipun orang ini tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, maka dia distatuskan sebagai ghaniyan, orang kaya, yang berkonsekuensi dia tidak berhak menerima zakat karena dia sudah tercukupkan dengan nafkah. Begitu juga kalau seandainya ada orang yang sibuk melakukan hal-hal sunnah dan dia tidak sempat untuk bekerja dan dia pun tidak punya harta, maka dia termasuk orang yang kaya, bukan orang yang miskin, bukan juga orang yang fakir. Meskipun dia tidak memiliki harta ataupun tidak memiliki penghasilan, tetap dia adalah orang yang kaya. Ya salahnya sendiri, dia sibuk dengan hal-hal sunnah dan meninggalkan kewajiban berupa menafkahi dirinya sendiri, begitu. Wala yamna'u, dan tidak mencegah zalika terhadap kefikiran atau kemiskinan, apa istighaluhu, sibuknya seseorang, bi ilmin, dengan ilmu syar'iyyin yang bersifat syariat, au ilmi alatin, atau ilmu alat, wal kasbu, halnya bermula bekerja, itu yamna'uhu, mencegah apa bekerja terhadapnya, li'annahu, karena sesungguhnya sibuk dengan ilmu syariat, fardu kifayatin, adalah fardu kifayah, idza kana, ketika ada apa ilmu syariat itu zaidan, yang melebihi, an ilmil alati, dari ilmu alat, wa illa, jika tidak, fahuwa, maka bermula ilmu syariat, fardu ainin, adalah fardu ain, kama bayana, seperti halnya menjelaskan, zalika, terhadap hal tersebut, siapa syekhuna, guru kita, yakni Ahmad An-Nahrawi. Nah, beda halnya kalau seandainya ada orang yang sibuk belajar ilmu syariat atau belajar ilmu alat, gramatika Arab gitu ya, nahwu, shorof, ilmu bahasa, dan seterusnya. Maka orang-orang tersebut ketika dia tidak sanggup untuk bekerja karena menyibukkan diri dengan belajar ilmu syariat, maka dia disetatuskan sebagai orang fakir ataupun orang miskin ya. Ketika memang dia tidak punya harta, juga tidak punya penghasilan gitu. Sehingga konsekuensinya nanti orang-orang ini akan berhak mendapatkan zakat gitu. Nah, kemudian untuk ilmu syariat, jika sudah melebihi sudah melebihi hal-hal dasar, maka itu hukumnya fardu kifayah. Artinya ilmu-ilmu yang digunakan untuk berfatwa dan seterusnya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya ilmu-ilmu syariat yang sifatnya masih dasar, itu hukumnya fardu ain. Sehingga jelas ini masalah agama perlu diprioritaskan. Orang yang sibuk dengan hal-hal ini akan dilindungi oleh syariat untuk terus mencari ilmu agar agamanya semakin kuat, dan dia difasilitasi dengan diberikannya harta zakat begitu. Wala yamna'u, dan tidak mencegah zalika terhadap kefikiran dan kemiskinan, aidon juga, apa maskanuhu, tempat tinggalnya, wa khadimuhu, dan pembantunya, wa siyabun, dan pakaian-pakaian, wa kutubun, dan kitab-kitab, lahu, miliknya, yahtajuha, yang membutuhkan siapa dia terhadap hal-hal tersebut. Dan apabila orang yang sibuk belajar ilmu syariat ternyata memiliki tempat tinggal yang mewah, dia punya pembantu,
kemudian dia punya pakaian-pakaian mewah, punya kitab-kitab yang dibutuhkan, itu tetap dia bisa disetatuskan sebagai fakir ataupun miskin ketika memang kecukupan untuk masalah makanan belum terpenuhi gitu ya. Perlu diingat bahwa nafkah itu bukan cuman sekedar makan kan, tapi juga meliputi terhadap pakaian dan tempat tinggal. Kalau seandainya tempat tinggal ini sudah dia miliki, kemudian pakaian sudah dimiliki, berarti kan perlu asupan makanan kan begitu. Jadi masih ada yang kurang gitu. Sehingga orang-orang yang belajar ilmu syariat, meskipun dia sudah punya tempat tinggal, meskipun dia sudah punya pakaian, tapi karena dia tidak punya makanan, maka tetap dia disetatuskan sebagai orang yang fakir atau orang yang miskin sesuai dengan kriteria yang di atas ya. Gitu. Yang berkonsekuensi dia berhak menerima zakat. Aulahu atau itu miliknya, malun bermula harta, ibun yang tiang goib bimarhalata ini di jarak 2 marhalah, au muajjalun atau harta yang ditempo, fayoto maka diberikan siapa orang ma terhadap sesuatu yakfihim yang mencukupi apa mak terhadapnya ila an yasila hingga sampai siapa dia malahu terhadap hartanya, au yahulla atau jatuh tempo apa al ajalu masa pembayaran harta, li'annahu karena sesungguhnya dia al ana sekarang fakirun adalah orang fakir, au miskinun atau orang miskin. Atau ada orang yang punya harta, cuman hartanya itu terletak di tempat yang jauh, yang jaraknya lebih, atau ini ya, yang jaraknya 2 marhalah atau lebih gitu. Atau dia punya harta tapi hartanya itu ada di tanggungan orang yang pembayarannya itu masih belum jatuh tempo. Maka orang yang semacam ini diberikan diberikan zakat yang sesuai dengan kecukupannya sampai dia bisa sampai ke hartanya. Artinya bisa dia menuju terhadap hartanya gitu. Dia ketemu dengan hartanya. Kan kalau zaman dahulu itu belum ada rekening, belum ada ATM dan seterusnya. Atau sampai uang yang ada di tanggungan orang lain jatuh tempo sehingga orang lain itu kan bayar. Yang pasti untuk masa dia tidak punya harta itu ya tetap dia wajib untuk dia berhak mendapatkan zakat.